Bapa, inilah penyembahan kami. Amin. Seribu lidah kami tidak akan cukup untuk mengatakan Engkau membawa kami dari masa ke masa. Kami tidak pernah memikirkan Tuhan bahwa kami bisa berdiri di tempat ini melihat kemuliaan-Mu, masuk dalam perjalanan yang cukup jauh. Engkaulah yang akan menolong kami senantiasa. Terima kasih buat tempat ini. Terima kasih buat semua pengaturan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat apa yang boleh kami nikmati saat ini, Tuhan. Terima kasih buat kecukupan bahkan kelimpahan yang Kau berikan. Terima kasih kami boleh menikmati semua makanan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Tidak sampai di sini Engkau terus menolong kami. Bahkan Engkau memberikan perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan. Tapi itu sebenarnya yang kami harapkan daripada-Mu. Saat ini ya Bapa, siapkan hati kami. Layakkan Tuhan kami menerima akan apa yang Kau janjikan buat kami Tuhan. Engkau ampunkan semua kesalahan kami, dosa kami, ketidaksungguh-sungguhan kami di dalam melayani-Mu Tuhan. Dan melaksanakan apa yang sebenarnya Engkau mau untuk kami dapat harus datang ke tempat ini. Tuhan, Kau ampunkan semua dan semuanya Tuhan. Supaya iblis tidak akan menjegal akan berkat yang Kau berikan buat kami. Dan tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan daripada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk yang streaming pada siang hari ini ya Tuhan. Kami berdoa yang streaming dimanapun mereka berada. Mereka yang mendukung doa buat kami yang berangkat Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan apa yang Kau berikan buat kami adalah sama dengan Engkau akan berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang ditinggalkan di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Amerika dan juga yang di negeri Belanda. Tuhan, maupun di mana-mana pun mereka sedang mendukung doa untuk kami yang melakukan sesuatu seperti ujung tombak yang akan menombakkan sesuatu, seperti seorang pemanah yang memanahkan dan panah itu tidak akan pernah meleset Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saudara, pada saat di bus tadi Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada saya bahwa sudah disediakan dus, satu dus. Dus itu kira-kira sekitar 40 kali 30 begitu besarnya. Dan ditaliin dengan tali putih dan merah. Dan saya melihat dus itu warnanya putih. Dan mulai diturunkan oleh malaikat-malaikat banyak. Sudah mulai disiapkan. Oleh karena itu siapkan hatimu saat ini. Untuk benar-benar menerima apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini bukan karena kebaikan kita. Hanya karena anugerah Tuhan yang amat sangat luar biasa. Oleh karena itu siapkan hati kita, siapkan sungguh fokus dengan Tuhan. Jangan memikirkan keadaan yang panas, tapi
Tuhan memberikan angin yang sejuk. Dan kita harus fokus dengan Tuhan. Jangan fokus dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Fokus dengan Tuhan sampai semua rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan. Kiratara makaya Kinayatas. Kita siapkan diri dengan kita berdoa dalam bahasa roh. Tanda makaya sikiatan. Ora makaya sikiara tara makaya siki. Irala makaya sikira tala makaya saila maka. Ora makaya sirala maka. Ora lama. Irala makaya se. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Tuhan. Rala makaya se. Ura pakara urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kirala makaya sikira tarapa. Ura makaya siki. Kirala makaya sao. Ralama. Kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Irala makaya sikira tarapa kaya so. Ora makaya si. Irala makaya so. Rala. Kirata ya sikirala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhanku. Sekarang semua buka Alkitab di dalam Yesaya 58 mulai dari ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama Yesaya 58 ayat yang ke-10. Nah, kita baca bersama-sama. Nanti saya akan terangkan setiap ayat dari ayat yang ke-10, 11, 12. Tapi yang Yesaya 58 ayat yang ke-10. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Sudah. Yuk. 1, 2, 3. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kelaparanmu akan seperti rembang tengah hari. Sekali lagi, kita tidak seperti anak SD yang cepet-cepetan, ya. Baca dengan pengertian, ya. Ikuti saya, ya, supaya kamu itu sampai dalam. Kalau kamu baca seperti orang menghafalkan Pancasila, itu nggak ngerti, ya. Yuk, 2, 3. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, saudara, pada waktu saya mempersiapkan diri, saya bilang, Tuhan, semua sudah kami lakukan, dan ada banyak hal yang belum kami lakukan. Engkau yang akan menyempurnakan di dalam segala sesuatu. Lalu Tuhan katakan, kamu baca Yesaya 58 mulai dari ayat yang ke-10. Ini yang aku janjikan padamu, karena engkau sudah melakukan itu semuanya, ya. Kita dikatakan, kalau engkau menyerahkan kepada orang
lapar, apa yang kau inginkan sendiri. Nah, ini kita sudah lakukan, saudara, bahwa kita itu mau menyerahkan apa yang sebenarnya menjadi keinginan kita. Salah satu contoh, untuk perjalanan ke sini, ini awal pertama kali, untuk perjalanan ke sini itu bayarnya tidak murah, ya. Jadi kalau kita bisa menyerahkan uang itu, ya, untuk perjalanan ke sini, itu sacrifice. Amin. Ya. Untuk apa kita ke sini? Yaitu untuk memberikan kepada orang lapar apa yang sebenarnya kami ingini. Setiap kita itu punya keinginan, ya. Kalau punya uang sedikit pengen beli ini, untuk apa? Untuk diri sendiri. Tapi kalau kita bisa menyiapkan uang ini dengan berbagai cara kita lakukan. Mungkin pada saat kita terima uang, aduh sebenarnya uang ini bisa tak pakai buat ini ya. Uang ini bisa kayak pakai ini ya. Aduh uang ini bisa saya pakai ini. Tetapi kalau saudara dan saya pada waktu itu memprioritaskan, Tuhan, aku mau memberi makan untuk orang yang lapar. Nah, ini yang Tuhan inginkan dan itu semua sudah saudara lakukan. Walaupun ada beberapa yang mengatakan, aku nggak punya uang. Sebenarnya kalau orang nggak punya uang, itu nggak bisa makan. Tapi kalau saudara masih bisa makan, masih bisa nyekolahkan anak, masih bisa ini, bisa itu, sebetulnya itu punya uang. Amin. Ya, cuman punya pertimbangan untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Nah itu. Lalu pergi ke tempat orang yang lapar, itu tidak punya pemikiran untuk apa kita ke sana, ya. Tetapi kita semua dapat dikatakan menyenangkan hati Tuhan untuk menyerahkan kepada orang lapar apa yang sebenarnya menjadi keinginan kita, ya. Suatu pengorbanan yang seperti itu yang diperhitungkan, ya. Lalu dikatakan ini, dan engkau memuaskan hati orang yang tertindas. Kita tahu bahwa Uganda ini bukan tempat yang penuh dengan kelimpahan, ya. Tetapi kita bisa pelayanan bersama-sama dengan bergabung dengan jemaatnya Pastor James, ya. Sehingga kita itu bisa memberi akan segala sesuatu, memuaskan hati mereka. Saudara kalau lihat apa yang mereka begitu menerima kaos, begitu menerima sembako, begitu mereka itu dipuaskan. Amin. Ya. Nah, hal ini dikatakan kalau engkau bisa melakukan untuk memuaskan hati orang lain, ya. Walaupun saudara katakan, wong seperti itu saja kok bisa memuaskan. Jangan berpikir seperti itu. Kita bisa memuaskan hati mereka. Yang lain dikatakan bahwa anak-anak kecil bisa dijamu oleh kita semuanya. Anak remaja, anak pemuda bisa dijamah oleh Tuhan. Ini karena mereka mengalami ketemu dengan Tuhan dan merasa dipuaskan, ya. Nah, dikatakan apa yang kita dapatkan, Tuhan katakan begini, maka terangmu akan terbit. Kita tahu bahwa mereka juga sebagai orang-orang yang sangat tertindas dalam kemiskinan, tertindas dalam segala sesuatu. Banyak sekali intimidasi yang mereka terima, kita lepaskan. Dengan kita datang itu membawa sesuatu kepuasan buat mereka. Dan bonus yang saudara dan saya terima pada hari ini adalah terangmu akan terbit di dalam gelap. Sekali lagi saya ngomong, kalian ngatakan amin, ya. Terangmu akan terbit di dalam gelap. Amin. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Gelap adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat satu dengan yang lain. Gelap di dalam ekonomi kamu, di dalam keluarga. Kalau saat-saat ini mengalami kegelapan tuh nggak ada jalan keluar, ya. Kita mau jalan mungkin bisa ketabrak, ya. Inilah dinamakan gelap. Apapun keadaan kegelapan yang ada di dalam hidupmu saat ini,
Tuhanmu katakan, Tuhan akan jadikan terang. Terang itu akan merekah, ya. Lalu dikatakan, dan kegelapanmu akan apa? Artinya matahari pasti bersinar. Nah, untuk ini kita nyanyikan lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari, ya. Nanti kita teruskan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang pertama ini. Apapun keadaan kami Tuhan, di dalam kegelapan seperti apapun, mungkin kami seperti Yusuf yang masuk ke dalam sumur yang tidak ada harapan Tuhan. Tapi hari ini Engkau janjikan ini, di dalam kegelapan rembang tengah hari, terbitlah terbitlah terang, mengusir semua kegelapan. Terima kasih untuk janji pertama yang Kau berikan buat kami. Kami masuk ke dalam hati kami Tuhan. Apapun kegelapan kami, kalau saat-saat ini kami mengalami sesuatu yang belum ada terobosan Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, terang akan menerangi kegelapan, sehingga kami dapat tahu jalan yang harus kami jalani. Di dalam kegelapan kami tidak tahu jalan mana yang kami tempuh, tetapi di dalam terang maka kami tahu jalan yang harus kami tempuh. Kami percaya ini terjadi atas hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-11. Sama-sama ya. Ikuti sama saya. 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan mempengaruhi kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diairi yang baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun kalian, saudara dan saya dan semua yang mendengar pada hari ini. Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau sekali, dua kali, atau senantiasa? Senantiasa. Berarti terus Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan dikatakan menuntun. Saudara, kalau menuntun itu digandeng, ya, di jalan sama-sama. Seperti saya digandeng, ya, menuju jalan yang sudah ditentukan. Bahkan ada yang ngasih lampu di depan supaya jangan tersandung. Itu namanya menuntun. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Terus yang kedua, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Pada masa-masa saat ini adalah masa kesukaran akan ada di depan kita, masa kelaparan, gempa bumi, semua musibah yang bakal terjadi, demikian juga resesi yang kita akan lihat di depan. Tapi Tuhan akan katakan, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, ya. Sekalipun apapun yang saat ini ada, itu seperti yang kita alami, ya. Kita itu mau tanya hari ini, ya,
siapa selama perjalanan ini merasa kelaparan? Sampai ada yang ngomong begini, perutnya masih kenyang sudah makan lagi, perutnya masih kenyang sudah makan lagi. Itu namanya apa? Kekenyangan. Dipuaskan. Amin. Pengennya sih seperti saya tadi pagi, aduh rotinya kok enak-enak ya gitu. Saya ambil ini, saya bilang, aduh Tuhan, saya ngambil segini ini bakal cukup buat perut saya enggak ya? Tapi keinginan dipuaskan, ambil ini, ambil ini. Ternyata sampai terakhir gak habis. Perutnya gak cukup. Itu namanya lebih dari cukup. Itu namanya dipuaskan. Ya. Jadi kita harus tahu dalam masa yang akan datang. Ini untuk masa yang akan datang ya. Tuhan itu akan memuaskan hatimu loh, hatimu. Kalau hati itu berarti bukan tubuh saja, tapi tubuh jasmani dan rohani itu akan dipuaskan. Ini kita harus percaya karena ini bonus yang Tuhan janjikan. Lalu yang ketiga dikatakan Tuhan akan memperbarui kekuatan. Tuhan akan memperbarui apa? Kekuatan. Jadi tidak usah takut. Ya, di dalam kelemahan Tuhan itu akan tetap memeliharakan kita dan menguatkan. Ya. Biarlah ayat-ayat ini itu kamu boleh ucapkan setiap pagi, bukan apa-apa, untuk mengingatkan Tuhan ini loh janjimu. Ya. Lakukan dan kamu akan sepanjang hidupmu sampai Tuhan datang. Amin. Ayat ini berlaku buat kita. Nah, lalu dikatakan lagi, Tuhan janjikan kita akan seperti taman yang diairi dengan baik. Jadi kalau ada taman yang diairi dengan baik, itu pasti kanan kirinya itu ada selokan seperti yang kita lihat ini. Ya. Jadi setiap kali bisa disiram, tidak pernah kekurangan air. Sehingga bisa bertumbuh. Kalau suatu tanaman yang diairi terus-menerus itu tidak akan layu. Bahkan bertumbuh dan berbuah. Caranya makan dengan benar. Artinya makan jasmani dengan benar. Kalau dikatakan, wah aku akan dipuaskan, terus makannya nggak karu-karuan ya, jangan. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Dan yang kedua, dipuaskan. Bagaimana cara rohanimu bisa dipuaskan? Jangan lupa baca firman Tuhan, karena itulah kekuatan yang kita akan dapatkan dalam kehidupan kita sampai kita bisa bertumbuh dan berbuah. Amin ya. Terus yang lain dikatakan, Tuhan janjikan kita akan seperti apa? Mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi mata air yang tidak pernah mengecewakan itu seperti yang kita lihat itu. Yang dinamakan Victoria Falls itu adalah suatu air terjun yang sepanjang tahun, mau musim panas, mau musim hujan, itu tidak pernah mengecewakan. Setiap kali orang kesini melihat itu, oh Tuhan, ini kebesaran Tuhan. Dan kalau kita bisa ada di tempat ini, Tuhan katakan, nak kamu lihat itu loh kamu lihat. Ya. Itu tandanya air terjun yang tidak akan mengecewakan dan itu akan mengalir terus dalam hidupmu. Ya. Kalau engkau percaya, Tuhan akan genapkan semua janji itu. Ya. Yang terakhir kita baca ayat yang ke-12. 2-3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini luar biasa, ini pelayanan. Ya. Dikatakan gini, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudara tahu bahwa banyak sekali, kalau kita lihat sejarah ya, kita lihat sejarah. Pada awal pertama kali Tuhan itu ya, menjanjikan
luar biasa. Mulai daripada Abraham dipanggil keluar, itu adalah orang itu eklesia, dipisahkan menjadi orang yang terpilih. Ya. Dan saudara dan saya ini adalah orang yang terpilih. Nah, Abraham itu melakukan ketaatan yang luar biasa sampai kepada Ishak, tetap dilakukan, sampai kepada Yakub dan Esau. Ya. Dari Yakub turun 12 suku. Dari 12 suku akan terjadilah yang namanya Yehuda. Yehuda itu diberkati Tuhan sampai dikatakan keturunanmu itu adalah menjadi keturunan raja-raja. Nah, sampai terakhir adalah pada masa kejayaannya Daud. Kita tahu semua kan, semua dasar-dasar yang diberikan itu sangat bagus. Tapi kita akan belajar ya. Saat Daud itu menyerahkan delegasinya kepada Salomo, itu puncak daripada semuanya sebetulnya ya. Dikatakan seluruh dunia itu mengagumi akan Allahnya Salomo, Allahnya Daud. Nah, dasar-dasar yang itu yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang runtuh ya, runtuh sampai dengan saat ini. Nah, kita saat ini dipulihkan, mulai dipulihkan. Nah, dikatakan di sini kan, yang pertama, semua yang runtuh sudah berabad-abad. Jadi zaman bala sampai sekarang itu sudah pada runtuh. Tapi Tuhan janjikan apa? Engkau akan memperbaiki dan membangun keruntuhan itu. Ya, Tuhan memberikan otoritas untuk saudara dan saya. Tugasnya apa? Mengembalikan. Ya, dikatakan semua yang runtuh akan dibangun kembali. Ini secara rohani. Ya. Saudara akan menjadi generasi terdahsyat. Amin. Saudara akan menjadi generasi yang tak terhentikan. Amin. Saudara akan menjadi generasi Yoel. Amin. Dan ini akan membangun reruntuhan yang sudah ditanamkan dasar-dasarnya oleh nenek moyang kita. Dipulihkan, ya, dipulihkan secara rohani, secara jasmani, ya. Ini pun saudara akan menjadi orang yang membangun dan memulihkan kembali. Cara gini, saudara punya keturunan kan, dari nenek moyang. Kaya, kekayaan, terus jatuh lagi, kaya, miskin lagi, kaya, miskin lagi, sampai kepada saudara. Tapi hari ini, saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Amin. Yang selalu diberkati. Amin. Kita akan mencapai kejayaan seperti Salomo. Amin. Memulihkan yang runtuh. Saudara dan saya dijadikan orang yang memulihkan. Amin. Satu hal saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara ya. Belajar untuk tidak terikat kepada harta. Amin. Saya terus terang mau ngomong, sebenarnya saya tidak akan ngomong, tapi Tuhan ngomong, kamu saksikan nak, kamu saksikan. Pergumulan saya untuk mensupport saudara-saudara yang banyak yang tidak bisa bayar, itu tidak mudah. Sampai saya stres, sampai tekanan darah saya 160, yang sebelumnya cuma 120. Stres, Tuhan sih gue bayar apa? Kalau Catherine kan cuma, Bu, ini belum bayar, Bu, ini belum bayar. Itu, saya nagih, Bu, yang ini belum bayar, Bu, yang ini belum bayar. Saya harus tanggung jawab sama dia. Saya bilang nggak usah khawatir, Tuhan akan menyediakan. Dan nyediain dari mana? Apa aku punya uang sampai banyak? Tapi Tuhan itu begitu, saya bilang, Tuhan, saya tuh nggak bisa bayar, saya bilang gitu. Tapi aku janji sama dia, tak bayar lunas. Uang pertama harus bayar, belum pada bayar. Bayar. Gak ada duit. Aduh Tuhan, ya, saya harus bayar. Lunas harus bayar.
siapa sing bayar? Ya. Sebenarnya saya tidak mau untuk menceritakan, tapi Tuhan bilang kamu ceritakan. Ini yang namanya tidak terikat kepada harta. Suatu saat ada seorang yang dapat penglihatan. Dia ngomong, saya lihat Ibu Nani, saya lagi doa. Terus saya lihat Ibu Nani itu sedang berdoa menangis. Terus saya tanya Tuhan, kenapa Ibu Nani kok doa nangis? Dia mau bayar, gak ada duit. Oh Tuhan, jadi berapa yang aku harus bayar? Kamu transfer 1 miliar. Saudara tahu, pada saat saya terima uang 1 miliar, siapa yang nggak butuh duit, ya kan? Saya kan, loh itu uang kan kasih sama saya. Dia tidak ngomong untuk apa-apa. Tuhan terima kasih dapat uang 1 miliar. Aku bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Betul nggak? Iya. Kalau keinginan saya. Tapi saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa untuk yang memberi. Biarlah diberkati 1000 kali ganda. Amin. Sungguh saya bilang Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sampai bisa lunas semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ini tahu kalau dapat berkat yang besar jangan ngomong, wow, ini buat saya beli berlian, beli emas, beli ini, beli ini. Tanyakan Tuhan dulu, Tuhan ini buat apa? Orang itu bisa mendapatkan beranugerah Tuhan sampai bisa lagi doa lihat saya nangis. Loh, orang luar kota loh, bukan orang Cirebon. Iya. Jadi dia benar-benar Tuhan itu luar biasa. Jelas katakan, Ibu Nani lagi butuh uang. Tuh. Ya. Anugerahnya luar biasa sampai bisa mensupport semuanya. Ini suatu anugerah. Saya mau sampaikan, jangan terikat kepada uang supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya belajar untuk melepaskan semuanya. Ya. Dan saudara tahu, saya mau saksikan nih ya, selama saya jadi notaris, ya, selama saya ini dari awal sampai akhir hidup saya, ini saya mau ngomong ya, saya tidak pernah kelimpahan seperti sekarang. Masa saya tidak kerja lagi, ya, masa saya tidak melakukan satu pekerjaan sebagai notaris, karena sebetulnya pekerjaan notaris itu adalah satu-satunya yang saya andalkan. Nah, sampai pada saat saya itu mau pensiun, saya ngomong Tuhan, nanti kalau Gracia kurang sih nombokin siapa? Selalu Tuhan ini kalau saya udah nggak kerja, nanti kalau Gracia lagi ngalami apa, siapa sih nombokin? Aduh Tuhan, terus-terusan gini. Aku dapat uang dari mana lagi? Tapi saya mau saksikan, Gracia tidak pernah kekurangan. Amin. Ya. Dan saya merasakan saya pun tidak pernah kekurangan. Amen. Saya dijamin Tuhan jasmani rohani. Umur 81 masih bisa jalan enak. Amen. Masih bisa makan enak. Yes. Masih bisa tidur enak. Yes. Siapa yang mau seperti saya? Nah, ya. Lepaskan dirimu dari keuangan. Nah, ayo. Mas, kamu nggak ngangkat tangan. Dua-dua. Ya. Belajar untuk benar-benar mau ikuti jejak gembalamu. Yes. Ya. Saya sangat merindukan untuk mengimpartasikan, bukan saya saja ya, yang diberkati ya. Tapi saya mau belajar untuk memberi. Karena Tuhan katakan kamu beri maka kamu akan diberi. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Lalu dikatakan lagi, Tuhan akan menuntun senantiasa. Ya sudah kan tadi ya. Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang sudah. Ini terakhir. Nah. Ya.
Ya, memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Artinya gini, dasar yang dulu pernah runtuh, yaitu dasar iman, seperti Abraham. Ya, dasar itu sudah pada runtuh, sampai sekarang pun sama. Ya, janjinya Tuhan begini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Itu namanya ragu-ragu. Nah, dengan keraguan-raguan itu nggak bakal kamu cepat dapat, ya. Dan Tuhan katakan, engkau akan menjadi generasi yang membangkitkan dan memperbaiki dan menembus semuanya. Serta apa? Dasar yang lama yang sudah hilang, engkau bangun kembali. Berikan dasar yang baru. Siapa dasar yang baru sekarang? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sehingga terjadi sesuatu menjadi generasi Yoel sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk semua, boleh ya. Ya, kita akan masuk perjamuan kudus dulu ya. Ini dibaca masing-masing ya. Roti. Ya, roti yang Bagus tuh ayatnya kayak. Aku dapat ini mah. anggurnya belum sini. Kayak air terjun nggak bisa habis. Ya, ini di sini anggur belum. iPhone 20 Pro Max. Roti host. Apa lagi yang belum? Anggur ini belum Yun. Oh, sudah. Rotinya aja Amos. Nih. Hosti. Siapa yang belum dapat? Hosti. Siapa yang belum dapat? Iya. Oh, di foto. Ya. Sekarang baca masing-masing tapi dengan perkataan yang keras ya. Siapa yang belum dapat roti? Ya. Ini adalah firman Tuhan yang didapat kepada saudara masing-masing ya. Yuk, masing-masing baca dengan keras ya. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ratapan 3 ayat 22. Bapa, hamba minta di dalam namamu. Inilah tubuh dan darahmu. Sesuatu janji yang kami terima. Dengan semua firman yang sudah kami terima hari ini. Dan ada roti ini Tuhan. Suatu janji yang luar biasa yang kau berikan buat kami. Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat kami. Bapa yang di surga, termeterai jadi. Termeterai jadi. Termeterai jadi. Ini tubuh dan darahmu menjadi meterai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan minum. Masing-masing berdoa. Kita suruh nyanyi Ku Cinta Yesus Selamanya. Nyanyian lama, nyanyian anak kecil, tapi biar kita menyanyikan nyanyian dengan segenap hati.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Badai diganti musim. ku tetap cinta Yesus Badai diganti musim. selamanya. Badainya diganti musim ya. Ku Mau cinta Yesus selamanya. Ku Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun musim Berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapak. Biarlah semeter-meterai Tuhan. Amin. Kami akan menuju sesuatu hal yang profetik seperti yang Kau mau. Yes. Siapkan hati kami dan lakukan apa yang terbaik. Saudara, pada saat kita mau ke sini Tuhan berpesan, kamu harus cari suatu tempat di mana kamu bisa melihat akan Victoria Fall itu. Sesudah itu kamu harus lakukan tindakan profetik. Jadi sebentar kita akan pergi ke tempat tindakan profetik itu, tetap siapkan hati. Ya sebenarnya Tuhan rindu supaya tangan kita kena, muka kita kena. Ya, jadi kamu usahakan jalan terus mengatakan Tuhan, buat ini adalah sesuatu tindakan profetik. Amin. Ini air yang tidak pernah kering dan itu yang kita akan terima. Kita akan lakukan akan hal itu. Sesudah itu selesai semua, saudara boleh potret-potret. Pokoknya jam 11 harus sudah ada di bus kembali nantinya ya. Karena sebenarnya kita itu sudah merencanakan, awal pertama saya sudah bicara dengan Ibu Catherine untuk kita makan jam 2 ya. Tapi karena yang saya nggak tahu bagaimana sampai akhirnya bisa jam 11 dan mau dirubah jam 2 tapi ternyata tidak memungkinkan. Tapi saya percaya Tuhan tetap pegang kendali.